Tragedi Karbala menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam di dunia. Peristiwa yang menandakan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali itu terjadi pada tanggal 10 September 680 Masehi atau 10 Muharram 61 Hijriah. Ketika sampai di dataran Karbala pada perjalanannya menuju Kufah, Husain dan para pendukungnya dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Ketimpangan kekuatan membuat rombongan Husain dikalahkan dengan mudah oleh pasukan Yazid yang dipimpin Ubaidullah bin Ziyad. Meski Husain juga telah terluka parah akibat tembakan panah, ia masih berusaha bangkit hingga akhirnya meninggal karena dipenggal. Pasca Perang Karbala, perpecahan antara kaum Sunni dan Syiah di seluruh penjuru dunia Islam semakin kentara. Di padang pasir Karbala yang sunyi, Husain bin Ali berdiri tegar di hadapan ribuan pasukan musuh. Matahari menyengat, namun semangatnya tak goyah. Pasukan kecilnya, termasuk keluarga dan sahabat setia, sudah kelelahan tanpa air dan makanan selama berhari-hari. Dengan mata penuh keyakinan, Husain berpidato, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup dalam penindasan. Suaranya menggema, menembus hati tiap orang di sana. Saat serangan dimulai, suara pedang beradu dan teriakan kesakitan memecah keheningan. Husain dan pengikutnya berjuang dengan gagah berani, namun satu persatu mereka gugur. Akhirnya, Husain sendiri tersisa, terluka parah namun masih berdiri tegak. Dengan napas terakhirnya, ia mengangkat pedangnya tinggi, matanya menantang musuh. Tapi saat itu, alih-alih serangan terakhir, ia menawarkan kedamaian. Kematian adalah pelipur bagi jiwa yang merdeka, katanya sebelum jatuh. Di saat itu, musuh terdiam, menyadari bahwa kekalahan sebenarnya adalah kehilangan kemanusiaan mereka. Kisah pengorbanan Husain menjadi obor yang tak pernah padam, menggugah hati nurani dan menjadi simbol abadi perjuangan melawan tirani. Kisah kepala suci Sayyidina Husain yang membuka hati. Ketika sebuah pasukan membawa kepala Sayyidina Husain yang mereka penggal di Karbala, dalam perjalanan menuju Damaskus, mereka berhenti di sebuah biara. Dari jendela biaranya, seorang pendeta melihat pemandangan yang tak biasa. Cahaya terang turun dari langit, jatuh tepat pada sebuah kotak yang dikelilingi pasukan. Cahaya itu begitu indah, namun menyiratkan duka. Pendeta itu, dengan hati yang gelisah, mendekati pasukan dan bertanya, "Apa yang kalian bawa di dalam kotak itu?" Para prajurit diam, hingga salah satu dari mereka menjawab, "Ini kepala seorang pria." Pendeta itu terkejut. "Kepala siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kepala Husain bin Ali." Mendengar nama mulia itu, hati pendeta seketika luluh. Ia memohon, "Izinkan aku membawanya sebentar." Setelah negosiasi panjang, permintaannya dikabulkan. Di dalam biara, pendeta itu mencuci kepala suci dengan penuh hormat, membersihkan setiap luka dengan air mata yang jatuh di pipinya. Lalu ia berkata, "Wahai kepala suci, ceritakanlah apa yang terjadi padamu." Dengan izin Allah, kepala itu berbicara, "Aku dibunuh oleh mereka yang mencintai dunia. Mereka haus akan kekuasaan, dan mereka merampas segala milikku. Pengikutku dibantai tanpa ampun." Mata pendeta memerah. Ia berlutut, menggenggam kepala itu dengan tangan gemetar, lalu berkata dengan suara penuh haru, "Jika engkau benar cucu Rasulullah, maka saksikanlah bahwa mulai hari ini aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jadilah saksi atas keimananku di hadapan Allah pada hari kiamat." Tangis pendeta memenuhi ruangan. Malam itu, cahaya yang ia lihat dari langit kini telah menyinari hatinya. Wallahu a'lam.